depan rumah agak sebelah kiri itu udah saya kasih gerak dasar, sudah agak lumayan. Bahan dasarnya juga saya budidaya cangkok full keseluruhan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi agenda berkegiatan di lahan ground bonsai, proses membuat bahan bonsai waru full ekspos akar. Di sini saya lakukan penanaman sudah sekitar 5-6 bulan yang lalu. Bareng ya, untuk penanamannya ini ada sekitar 20 bahan. Di sini saya mau mencoba melakukan untuk satu bahan dulu pembongkaran. Nanti saya cek seperti apa. Kalau sudah siap, satu contoh bahan ini saya bongkar siap untuk tekuk. Nanti keseluruhan untuk ke-20 bahan ekspos akar ini akan saya bongkar secara massal. Lumayan ya, ini tadi habis hujan dan sekarang masih mendungnya full, masih sedikit gerimis kecil-kecil, tapi tidak mengurangi kita untuk semangat terus berkarya dan berbudidaya. Mudah-mudahan nanti ini tidak hujan ya, bisa melanjut untuk pengecekan ke bahan-bahan yang lainnya. Mungkin kalau nanti hujan akan saya sambung besok. Oke, saya mau mencoba satu bahan dulu. Di sini tadi saya sudah cek akarnya, ada beberapa akar yang sudah tembus ke bawah. Saya langsung mau melakukan untuk pengecekan satu bahan ini. Akan saya lakukan untuk pembongkarannya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, sementara ini saya jeda ya untuk pembongkaran massal bahan bonsai waru. Depan konsepnya full ekspos akar ini. Nah, ini alhamdulillah dapat 6 bahan yang sudah saya lakukan pembongkaran. Ini nanti keseluruhan full ya, 20 bahan saya bongkar seperti ini dulu. Nanti saya tunggu mungkin 1 minggu. Setelah 1 minggu saya baru lakukan untuk tekuk dan pelintir secara massal juga bersama-sama, seperti pada contoh bahan satu ya, yang pertama kali saya lakukan untuk pembongkaran yang di sebelah sana. Nah, itu satu contoh. Itu nanti saya konsep seperti itu dulu. Jadi untuk akar-akar yang paling kecil, yang serabut ya, saya buang semuanya, saya bersihkan. Kenapa saya baru lakukan tekuk pelintir setelah 1 minggu? Biar akar yang terbuka, terkena panas, terkena angin, biar beradaptasi dulu.
Nanti setelah beradaptasi selang waktu 1 minggu saya baru lakukan proses tekuk dan pelintir. Untuk teman-teman, di video saya sebelumnya pernah saya update juga. Sebenarnya sebelum melakukan pembongkaran tadi nampak terlihat untuk dinding ground di bawahnya itu turun medianya sangat banyak sekali ya. Sebenarnya dikasih langsung dikasih pupuk kandang, baru kita lakukan pembongkaran dinding ground long. Dan di saat kita melakukan pembongkaran dinding ground longnya, media tanam jatuh ke bawah sudah menimbun, di mana media tanam yang ada di dinding ground bawah itu turun. Nanti akan saya lakukan pemberian pemupukan pas waktu saya lakukan tekuk pelintir. Sederhana, saya pakai pupuk kandang yang sudah saya aplikasikan sendiri ya, dengan metode pengembangan saya sendiri, pakai pupuk cair. Jadi sebelum saya lakukan gerakan tekuk dan pelintir, akan saya siram pakai pupuk cair. Untuk tutorial pupuk cairnya, pembuatannya pernah saya update sedikit, saya kupas tuntas ya. Jadi saya siapkan tong besar, saya kasih pupuk kandang, entah itu kotoran sapi atau kambing, kita kasih air, direndam. Nanti airnya buat penyiraman. Dan tip lagi untuk teman-temannya, seperti ini. Untuk karpetnya nanti bisa dipakai lagi, dipakai ulang. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau beli karpet kualitasnya yang bagus sekalian, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Ini sudah berapa kali sampai nggak terhitung, mungkin sampai 6-7 kali untuk dinding karpetnya ini saya pakai lagi. Dan juga saya manfaatkan untuk pengikat tali rapiahnya. Nanti pas saya lakukan tekuk pelintir butuh pengikat tali rapiah ya, kita bisa manfaatkan lagi. Jadi kita ini saya simpan lagi, nanti bisa dipakai daripada kita nanti beli lagi ya. Jadi kita bisa manfaatkan ulang. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Sementara ini saya jeda dulu, mungkin akan saya sambung besok lagi. Masih ada beberapa di sini. Satu baris yang di paling samping ini ada 10 bahan sampai di ujung sebelah sana. Terus di sebelahnya lagi ada 10. Jadi total ada sekitar 20. Dan di video saya juga pernah saya update ya, di paling ujung sana jauh itu ada jalan masuk kampung ya. Kemarin saya panen, tapi sebelum saya panen saya budidaya cangkok. Terus yang di depan rumah agak sebelah kiri itu udah saya kasih gerak dasar, sudah agak lumayan. Bahan dasarnya juga saya budidaya cangkok full keseluruhan di atas. Jadi saya secara berantai tidak kehabisan bahan dasar. Jadi memang saya budidaya ini keseluruhan dari budidaya cangkok kecil-kecil sejari. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Next depan insya Allah akan saya update posisi pas saya lakukan proses tekuk pelintir. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.